Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, kakak-kakak, ibu, bapak. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, ibu, bapak, dan kakak-kakak. Kali ini di siang ini kita akan melakukan IG Live dengan tema perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata. Nah, mungkin Bapak dan Ibu serta kakak-kakak di sini sudah mengetahui bahwa gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau yang dikenal dengan program Adiwiyata adalah suatu bentuk implementasi intervensi lingkungan hidup ke dalam pendidikan formal. Dan di dalam Permen LHK nomor P53 tahun 2019 tentang penghargaan adiwiyata ini disebutkan bahwa ada ketentuan mengenai perpanjangan masa berlaku sekolah adiwiyata. Nah, apakah sekolah adiwiyata ini ada masa berlakunya? Nah, siang hari ini kita akan kupas tuntas tentang perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata bersama Ibu Asri Tresnawati. Beliau adalah penyuluh lingkungan hidup ahli media dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita akan undang beliau sebentar. Bu Asrinya belum ada. Baik, kita tunggu dulu. Jadi untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya yang sudah memiliki pertanyaan tentang perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata bisa nanti diketik di ke bagian komen dan nanti kita akan coba tanyakan ke Ibu Asri setelah tanya jawab utamanya selesai. Selamat siang Ibu Suprapti dari SMPN 26 Bekasi hadir. Terima kasih sudah hadir Ibu Bapak. Mohon ditunggu, Ibu Asrinya masih belum ada. Selamat siang Ibu dari DLH Maluku Barat Daya. Apa kabar Ibu? Wow, SMP Negeri 1 Dasuk. Mbak bisa panggilin Bu Asri? Bu Asri, ini buat kesini. Coba sebentar saya cek dulu ya ke Ibu Asri ya. Alhamdulillah, sebentar lagi akan join bersama kita. Bapak Ibu guru dan dari DLH sepertinya sudah sangat siap ya mengikuti. Alhamdulillah. Selamat siang Ibu Asri. Selamat siang Mbak Nahdia. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah bisa join. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Nadia dan Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin. Ya, alhamdulillah kita di siang hari ini di jam istirahat ini semoga kita bisa sambil istirahat sambil mendengarkan pemaparan dari Ibu Asri tentang perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata.
Nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang terlewat atau tidak sempat menonton, bisa menonton ulang di Instagram PGL_KLHK. Jadi setelah IG Live ini selesai, akan kita posting lagi. Jadi Bapak dan Ibu bisa menonton dari awal sampai akhir. Nah, jadi informasinya tidak akan terputus. Seperti itu. Nah, baik Bu Asri, kita mulai ya Bu ya, tanya jawab kita. Jadi, apa sih nih Bu yang dimaksud dengan perpanjangan masa berlaku penghargaan sebagai sekolah adiwiyata? Baik, jadi perpanjangan masa berlaku penghargaan sekolah adiwiyata itu suatu proses penilaian ulang, Mbak. Penilaian ulang sekolah adiwiyata untuk melihat pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, dan kemudian berdasarkan penilaian tersebut dapat ditetapkan perpanjangan masa berlakunya yang tentu saja penetapannya oleh pejabat yang berwenang. Nah, tadi Mbak Nadia juga sudah sampaikan, memang hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P53 tahun 2019 tentang penghargaan adiwiyata, yang menyebutkan pasalnya adalah bahwa penetapan sebagai sekolah adiwiyata itu ada masa berlakunya dan dapat diperpanjang. Seperti itu Mbak Nadia. Oke, baik. Jadi ada masa berlakunya, kemudian bisa diperpanjang. Nah, sebenarnya berapa lama masa berlaku penghargaan sekolah adiwiyata? Kalau kita membaca Permen nomor P53 tersebut, itu ada tercantum Mbak di pasal 13. Di situ disebutkan bahwa masa berlaku penghargaan sekolah adiwiyata itu adalah 4 tahun. Nah, Permen ini kan keluar tahun 2019 ya Mbak Nadia. Memang ini baru muncul pembatasan masa berlaku penghargaan ini baru muncul di permen yang baru ini, di permen-permen tentang adiwiyata yang sebelum-sebelumnya tidak ada istilah atau pembatasan masa berlaku dari penghargaan ini. Begitu, Pak. Oke. Nah, untuk mengajukan usulan perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata ini, nanti apa saja sih tahapan yang harus dilakukan? Baik, sebetulnya tidak jauh beda Mbak dengan ketika sekolah akan mengusulkan sebagai calon sekolah adiwiyata. Hanya tahapannya memang yang tidak selengkap ketika sekolah di awal mengajukan pengusulan sebagai calon sekolah adiwiyata. Nah, kalau tahapan pengusulan perpanjangan ini, kalau pengusulan sebagai calon sekolah adiwiyata itu kan dilakukan secara berjenjang, Mbak. Jadi kan kita tahu ya bahwa sekolah adiwiyata itu penghargaannya pun berjenjang. Ada penghargaan adiwiyata kabupaten kota, ada penghargaan adiwiyata provinsi, kemudian ada penghargaan adiwiyata nasional dan mandiri. Nah, untuk pengusulan penghargaan yang berjenjang yang 4 tadi itu pun harus dilakukan secara berjenjang. Artinya itu harus dilakukan melalui instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang LH atau biasanya itu Dinas Lingkungan Hidup ya, atau ada juga yang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kalau pengusulan untuk calon sekolah adiwiyata ini kita bukan perpanjangan bicaranya, itu biasanya harus diusulkan secara berjenjang, harus melewati Dinas LH Kabupaten Kota dulu, kemudian setelah itu masuk ke Dinas LH Provinsi, baru kemudian masuk ke Kementerian LHK. Nah, kalau untuk perpanjangan penghargaan ini tidak perlu, Mbak. Jadi, sekolah bisa langsung mengusulkan atau berkirim surat kepada instansi yang menangani bidang LH, kabupaten kota, provinsi, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tergantung penghargaan adiwiyata apa yang akan diperpanjang. Nah, jadi misalnya untuk sekolah adiwiyata kabupaten kota nih, misalnya sekolahnya SMP-nya Mbak Nadia dulu gitu ya, sudah dapat adiwiyata kabupaten atau kota, tapi kemudian ternyata belum naik-naik level nih, sempat vakum, tidak sempat mengajukan penghargaan untuk level berikutnya. Nah, kalau untuk sekolah adiwiyata kabupaten atau kota, itu biasanya kan untuk SD dan SMP ya Mbak, karena sekarang dengan baru untuk SMA bisa langsung mendapatkan mengusulkan ke adiwiyata provinsi. Kalau untuk sekolah adiwiyata kabupaten kota, SD atau SMP itu yang masa yang akan mengajukan perpanjangan itu bisa langsung berkirim surat ke DLH kabupaten atau kota. Nah,
Sedangkan bagaimana untuk yang adiwiyata provinsi? Nah, untuk adiwiyata provinsi, nah kalau perpanjangan tadi sekolah, misalnya SD atau SMP atau SMA bisa langsung mengajukan usulan ke DLH provinsi, tidak perlu melalui DLH kabupaten kota, tapi mungkin suratnya dituliskan ke DLH kabupaten kota ya, supaya DLH kabupaten kota juga dapat memiliki informasi sekolah mana saja yang mengajukan perpanjangan. Artinya sekolah langsung mengajukan ke provinsi, DLH kabupaten kota tidak perlu menilai ulang, mengevaluasi. Nah, demikian juga untuk perpanjangan sekolah adiwiyata nasional dan mandiri. Sekolah bisa langsung berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mbak. Tidak perlu dinilai ulang dulu, diseleksi dulu oleh kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi lebih singkat gitu, langsung gitu waktunya, tidak butuh waktu yang lama. Seperti itu, Mbak Nak. Oke, baik-baik. Ibu, jadi tadi langsungnya kalau misalnya sekolah itu sudah dia adalah sekolah adiwiyata provinsi. Nah, untuk mengusulkan perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata provinsinya ke DLH provinsi, begitu ya, Bu ya? Iya. Ya, betul, Mbak. Nah, kalau perpanjangan, karena kan selama ini memang belum pernah kita yang memang proses perpanjangan. Nah, berbeda yang tadi seperti saya sampaikan. Kalau dia bukan perpanjangan, tetapi baru mau mengusulkan sebagai calon sekolah adiwiyata provinsi, itu harus lewat dulu Dinas LH kabupaten atau kotanya. Tidak bisa langsung ke provinsi. Dan yang mengusulkan penilaian untuk calon sekolah adiwiyata provinsi itu harus DLH kabupaten kota, tidak boleh sekolah langsung mengirim ke provinsi, kecuali untuk SMA kan. Karena SMA itu tidak perlu melewati adiwiyata kabupaten kota, tetapi bisa langsung ke provinsi. Tapi kalau untuk SD atau SMP, ketika sudah dapat adiwiyata kabupaten atau kota, kemudian ingin diusulkan untuk mendapatkan penghargaan sebagai calon sekolah adiwiyata provinsi, itu sekolahnya harus berkirim surat berkoordinasinya dengan DLH kabupaten kota dulu, dan akan dinilai oleh DLH kabupaten kota dulu sebelum diusulkan ke provinsi. Seperti itu. Jadi kalau untuk perpanjangan tidak perlu langsung ke Dinas LH provinsi, kabupaten kota, atau ke kementerian, tergantung tingkat adiwiyata apa yang akan diperpanjangnya. Oke, siap-siap Ibu. Sudah jelas ya Ibu dan Bapak. Ibu Asri, ini kayaknya saya perlu membacakan pertanyaan Bu, karena takutnya nanti menumpuk terlalu banyak ke bawah. Tadi ada dua pertanyaan dulu ya. Apakah ada juknisnya Ibu? Juknisnya kami, kalau sebetulnya juknisnya itu terkait khusus dengan perpanjangan itu belum ada, Mbak Nal, khusus. Tapi yang ada adalah awal tahun 2022 kita sudah mengeluarkan peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, itu P1, tentang tata cara penilaian calon sekolah adiwiyata. Jadi hanya itu tidak berbicara hanya tentang perpanjangan, di tata cara penilaian itu berbicara juga tentang tata cara penilaian untuk calon sekolah adiwiyata yang awal gitu. Jadi tidak ada secara khusus, karena memang tidak terlalu jauh berbeda dengan penilaian ketika akan menjadi calon sekolah adiwiyata kabupaten kota atau provinsi atau nasional dan mandiri. Jadi tidak ada juknis khusus. Yang ada kan memang kita punya adalah juknis bagaimana melakukan gerakan, seperti itu, Mbak Nadia. Oh iya, baik. Mungkin karena tadi penilaiannya kurang lebih sama atau mirip dengan penilaian sekolah adiwiyata ya Bu ya, jadinya tidak ada juknis khususnya. Dan itu kan Bapak Ibu dari sekolah dan DLH juga sudah pasti tahu. Ini pertanyaan berikutnya sama dengan pertanyaan yang mau saya tanyakan nih. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang saya punya ini adalah dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata? Baik. Nah, tadi saya sampaikan juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan dokumen-dokumen yang proses penilaian ketika akan menjadi calon sekolah adiwiyata. Dokumennya itu tentu saja karena harus ada usulan, tentu harus ada semacam surat dari kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya kepada instansi yang menangani urusan lingkungan hidup
tergantung level adiwiyata apa atau kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tentu saja suratnya itu harus dilampiri dengan apa? Yang pertama, dengan kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan gerakan PBLHS. Bapak Ibu sekolah sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata pasti tahu ketika diusulkan untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata mengisi kuesioner atau kalau dulu istilahnya makro Excel ya Mbak Nadia, di istilahnya tuh makro Excel Bu gitu yang lebih gitu. Oh, kita harus ngisi. Jadi kuesioner evaluasi itu sebetulnya semacam apa ya, sekolah sebelumnya harus menilai diri kira-kira berdasarkan 3 tahapan atau 3 komponen gerakan itu posisi saya ada di mana saja, sudah melakukan apa saja. Itu kuesionernya harus diisi dulu. Setelah mengisi kuesioner tentu saja harus dilampirkan juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sekolah sudah melaksanakan gerakan PBLHS, dan bukti-bukti itu kita minta 2 tahun ajaran terakhir, Mbak. Jadi harus ada 2 tahun ajaran terakhir. Misalnya apa saja sih buktinya? Gak jauh beda dengan bukti-bukti yang selama ini dilampirkan ketika akan dinilai sebagai calon sekolah adiwiyata. Apa saja? Yaitu bukti-bukti yang menunjukkan 3 komponen gerakan PBLHS. Bukti bahwa sudah memiliki dokumen perencanaan, misalnya, kami sudah memiliki KTSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan 2 tahun ajaran terakhir, yang di situ menunjukkan sudah mengintegrasikan isu-isu lingkungan. Kemudian dilampirkan juga RPP yang sudah mengintegrasikan isu-isu lingkungan. Kemudian juga hasil identifikasi potensi masalah lingkungan hidup, kemudian juga mungkin melaporkan atau melampirkan laporan-laporan atau dokumentasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah mengintegrasikan ekskul atau pembiasaan diri seluruh warga sekolah yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau laporan dokumentasi aksi-aksi di lingkungan sekitar di luar sekolah, atau juga foto-foto, video, ataupun laporan yang menunjukkan kader-kader adiwiyata sedang bergerak, sedang melakukan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama Mbak Nat. Intinya melampirkan dokumen-dokumen yang dari situ kami bisa melihat, ternyata memang selama 2 tahun ajaran ini sekolah tersebut masih tetap menjalankan gerakan PBLHS. Seperti itu. Oh, baik. Ibu, kalau untuk 2 tahun terakhir itu berarti 2 tahun terakhir ya Bu ya, bukan dalam masa 4 tahun itu diambil tahun pertama sampai tahun ketiga atau begitu? Enggak, harus 2 tahun ajaran terakhir. Karena kita ingin menunjukkan bahwa masih konsisten ya menjalankan menjalankan gerakan PBLHS. Nah, iya berarti Bapak dan Ibu berarti sudah bisa mulai mencicil ya Bu ya, mengumpulkan lagi bukti-bukti, kemudian mengisi kuesioner atau dokumen yang dibutuhkan untuk nanti diusulkan perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata. Kemudian ini kapan Bu batas akhir perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata? Nah, kalau mengacu kepada peraturan tadi kepala badan, memang ini di Permen belum nggak muncul ya Mbak Nadia, karena kalau Permen kan bicaranya secara umum. Nah, kalau di peraturan kepala BP2 SDM itu nomor P1 tahun 2022 tentang tata cara penilaian calon sekolah adiwiyata, itu disebutkan bahwa usulan perpanjangan sebagai sekolah adiwiyata itu dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku penghargaannya berakhir, Mbak. Maksimal 3 bulan. Seperti itu. Nah, contohnya jadi kalau misalnya penghargaan sekolah saya misalnya dulu dapat penghargaan adiwiyatanya itu awal November 2020. Nah, artinya kalau dapatnya November 2020 berarti masa berlakunya itu sampai dengan 2024 ya Mbak Nadia ya, kalau 4 tahun. Nah, itu akhir Oktober 2024. Nah, kalau mau memperpanjang, maka itu harus dilakukan 3 bulan sebelum awal November gitu, 2024 maksimal. Artinya boleh dong 5 bulan sebelum berakhir, 6 bulan sebelum berakhir, supaya mepet-mepet ya. Tapi pokoknya batas akhirnya adalah maksimal, paling telat itu 3 bulan sebelum berakhir penghargaannya. Oh, berarti paling telat 3 bulan sebelum masa berlaku sekolah adiwiyata itu berakhir. Nah,
Kalau misalnya melebihi itu Bu, misalnya telat mengusulkan. Kalau telat mengusulkan, ya artinya penghargaannya sudah tidak ini lagi, tidak kan tentunya setelah itu kemudian kalau sudah telat nih dan masa berlakunya habis ya sudah berarti sudah berakhir masa berlakunya karena nggak memperpanjang. Dengan kata lain, sekolah tersebut tidak boleh mengklaim lagi sebagai sekolah adiwiyata gitu. Tadi misalnya dia kan dapatnya bulan November tahun 2020. Nah, Ya. nanti ketika tidak ya misalnya kelupaan atau apa tidak sempat memperpanjang, nanti ketika Desember 2024 itu sudah tidak boleh lagi mengklaim sebagai sekolah adiwiyata gitu karena sudah berakhir masa berlakunya dan dia belum sempat untuk memperpanjang seperti itu. Oh, oke. Jadi Bapak dan Ibu dicek lagi ya. SK sekolah adiwiyatanya itu tanggal berapa, bulan berapa, tanggal bulan tahun berapa, kemudian dihitung 4 tahun ke depan, dan jangan lupa di spare waktunya 3 bulan itu yang paling telat dari masa berlakunya. Nah, disitulah Bapak dan Ibu udah paling deadline-nya di situ. Nah, tapi kan sebelum 3 bulan itu juga sudah bisa mengusulkan perpanjangan penghargaan. Baik, Ibu, saya balik ke pertanyaan dari ini ya, peserta. Ini ada dari Ibu Fitri ya. Apakah saat pengajuan perpanjangan sekolah adiwiyata, Dinas Kabupaten Kota atau Provinsi kembali mengeluarkan SK dan piagam penghargaan Bupati atau Wali Kota atau Gubernur? Ya, jadi intinya sebetulnya kan penghargaan itu, baik itu perpanjangan ataupun itu adalah sebagai awal, itu seharusnya kan legalnya itu dalam bentuk SK, Mbak Nadia, dalam bentuk keputusan. Siap. Jadi harus ada dalam bentuk keputusan. Keputusan yang menyebutkan sekolah ini kemudian masih sebagai sekolah apa dan mulai berlaku sampai kapan gitu. Jadi dalam bentuk keputusan. Intinya itu legalitasnya harus dalam bentuk keputusan. Nah, kalau piagam tentu itu adalah setelah ada keputusan bisa kemudian diterbitkan piagam gitu. Tapi intinya itu diawali harus dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang dulu. Baik, jadi sudah menjawab ya Ibu ya, itu berarti nanti akan ada keputusan dan piagam setelah ada keputusan itu keluar. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa saja Bu yang bisa mengusulkan perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata? Ya, tadi sebetulnya sudah saya sampaikan ya Mbak, yang mengusulkan itu bisa langsung sekolah, mungkin dalam hal ini kepala sekolah ya, sebagai pucuk pimpinan dan penanggung jawab dari gerakan PBLHS. Jadi langsung saja kepala sekolah bisa mengusulkan untuk perpanjangannya ke instansi tadi sesuai dengan level adiwiyata yang akan diperpanjang. Kalau yang akan diperpanjang adalah sebagai sekolah adiwiyata kabupaten kota, tentu kepala sekolah mengusulkan ke Dinas LH kabupaten atau kota. Kalau yang akan memperpanjang adalah sekolah adiwiyata provinsi, maka kepala sekolah mengusulkannya ke DLHK provinsi. Nah, sedangkan untuk perpanjangan sekolah adiwiyata nasional atau adiwiyata mandiri, kepala sekolah bisa langsung berkirim surat ke kami, ke Kementerian LHK, tidak perlu lagi melewati Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota ataupun provinsi, seperti itu. Baik, berarti yang mengusulkan adalah kepala sekolah ya, Ibu dan Bapak. Itu. Ada pertanyaan Bu, apakah formulir penilaiannya sama? Ya, sama. Karena kan tadi sama. Intinya kita akan menilai 3 komponen dari gerakan PBLHS, apakah masih dijalankan atau tidak. Makanya tadi kemudian harus melampirkan kuesioner, yang itu kuesionernya sama dengan kuesioner yang diisi oleh Bapak Ibu sekolah yang akan diusulkan sebagai calon sekolah adiwiyata apapun gitu. Dan dokumen-dokumen yang dilampirkan pun sama dengan dokumen ketika kita menilai sebagai calon sekolah adiwiyata. Oke, baik. Berarti sama saja ya, cuman dokumen yang dilengkapi adalah bukti dari 2 tahun ajaran terakhir. Ya, betul. Oke, baik. Ini pertanyaannya ada yang sama lagi. Berarti untuk SMA langsung ke provinsi ya, Bu ya? Kalau misalnya dia akan memperpanjang
penghargaan adiwiyata provinsi. Betul. Nah, kalau misalnya dia sudah mendapatkan nasional atau mandiri dan belum sempat udah hampir mau habis masa berlakunya, itu langsung saja SMA bersuratnya ke Kementerian LHK. Oke, berarti kalau SMA tergantung dia sudah mendapatkan sekolah adiwiyata apa ya Bu ya? Tuh. Oke. Nah, mungkin Mbak Nur pertanyaannya gini, permen yang lama kan itu SMA juga harus lewat adiwiyata kabupaten kota dulu nih Mbak Nat. Betul tidak permen yang 13. Nah, bisa jadi mungkin ini kan peraturan ini kan tahun 2019 di mana SMA bisa langsung mengajukan sebagai calon sekolah adiwiyata provinsi, tidak perlu kabupaten kota. Bisa jadi misalnya ada satu SMA nih, katakanlah SMA B. Dia dapat adiwiyata kabupaten kota tahun 2018. Karena kan dulu peraturannya memang SMA harus lewat kabupaten kota. Tapi kemudian 2018 sampai sekarang tahun 2022 ini ternyata belum naik-naik tingkat nih, karena ya kan. Nah, nanti belum naik tingkat ke provinsi dan nanti keburu habis nih masa berlakunya, sudah lewat. Nah, artinya kalau untuk kasus seperti itu SMA yang sudah dapat adiwiyata kabupaten atau kota kemudian sudah lewat masa berlakunya tidak perlu mengajukan lagi ke kabupaten kota, tapi bisa langsung mengajukan ke ini provinsi. Nah, itu yang mungkin nanti untuk kasus-kasus seperti ini memang Mbak Nat yang perlu nanti kita juga pastikan lagi nih, apakah dia kemudian dianggap sebagai yang baru. Seperti ini kan berarti dianggap dia sebagai baru karena belum mendapatkan adiwiyata provinsi, tidak perlu lagi ngulang memperpanjang adiwiyata kabupaten kotanya, bisa langsung mengajukan sebagai ini adiwiyata provinsi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Bu, apakah kalau misalnya sekolah ini sudah mengajukan perpanjangan penghargaan itu, lantas otomatis dia diperpanjang gitu penghargaan sekolahnya? Kalau mengacu kepada peraturan yang ada di P1 Kepala Badan ya, peraturan Kepala BP2 SDM P1 itu, ini adalah tidak bisa otomatis Mbak, tetapi ada penilaian atau ada evaluasi. Hanya tadi kemudian sekolah harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan bahwa sekolah sudah menjalankan gerakan PBLHS. Tapi kan kita harus menilai nih, apakah bukti yang dilampirkan tersebut ini sesuai tidak memenuhi persyaratan minimal kriteria sebagai sekolah adiwiyata atau belum. Jangan-jangan betul ada buktinya menunjukkan kegiatan-kegiatan selama 2 tahun terakhir, tetapi kemudian ini belum memenuhi syarat minimal. Jadi ketika nanti ada usulan dari sekolah, nanti maka kemudian ada tim penilai yang akan melakukan evaluasi atau penilaian. Istilahnya adalah penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata. Istilahnya, makanya untuk menilai apakah kriteria sekolah adiwiyatanya ini sudah dipenuhi atau tidak dengan bukti-bukti yang dikirim. Biasanya kita istilahnya juga menilai dokumen ya, walaupun nanti bentuknya tidak hard copy tapi soft copy. Jadi nanti akan dinilai dari data-data yang dikirimkan tadi, dari dokumen perencanaan, KTSPK, RPPK, bukti-bukti belajarannya, laporan-laporan lainnya, kita akan nilai nih, kira-kira nih berdasarkan data-data tersebut memenuhi nilai minimal tidak? Nilai minimalnya berapa? Tadi tergantung. Kalau untuk sekolah adiwiyata, perpanjangan sekolah adiwiyata kabupaten kota, nilai minimalnya harus 70. Jadi tetap ya. Kalau untuk adiwiyata provinsi dinilai lagi, dinilai ulang sama tim penilai. Oh, kalau ternyata minimal dapat 80, berarti dia bisa dapat penghargaan. Yang juga untuk nasional, kalau kemudian ternyata nilainya memenuhi syarat, minimal sekolah ini dapat 92, berarti dia berhak untuk diperpanjang sebagai sekolah adiwiyata nasional. Nah, kalau untuk mandiri tentu minimal harus 95. Nah, kalau itu sudah memenuhi, baru kemudian ditetapkan keputusan perpanjangannya oleh pejabat yang berwenang tadi sesuai dengan levelnya. Nah, gimana kalau misalnya nih sudah diusulkan, sudah mengirimkan bukti-bukti, kemudian dinilai nih oleh tim penilai. Ternyata misalnya tadi ada SMA B untuk nasional, ternyata ketika kita nilai oleh tim penilai nilainya baru 85. Berarti kan belum memenuhi nilai minimal karena harusnya 90. Kalau seperti itu kemudian akan kita sampaikan kepada sekolah tersebut
bahwa belum memenuhi nilai minimal dan kami masih memberikan kesempatan dalam jangka waktu 12 bulan. Silakan dalam waktu 12 bulan sejak dinyatakan belum memenuhi nilai minimal untuk bisa mengajukan lagi, Mbak. Jadi masih kita beri kesempatan. Hanya batas waktunya 12 bulan sejak kita menyampaikan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi nilai minimal. Nah, kemudian misalnya sudah nih Mbak diajukan nih yang tadi nilainya 85 ya Mbak, misalnya sekolah SMA B. Kemudian kita sampaikan nih, oh ternyata nilainya belum memenuhi nih, baru sampai dengan 85. Silakan kalau mau mengajukan lagi dalam batas waktu maksimal 12 bulan untuk melengkapi lah misalnya, oh ternyata bisa. Nah misalnya kemudian 6 bulan kemudian sekolah tersebut melengkapi nih, mengajukan lagi dengan data-data yang lebih baru. Kemudian kita nilai ulang lagi, ternyata tetap nilainya masih belum sampai 90 nih, baru 87 atau 88. Nah maka kalau seperti itu sudah stop, berarti memang sekolah tersebut tidak memenuhi untuk diberikan perpanjangan gitu, karena belum memenuhi gitu. Nah, artinya bahwa artinya sekolah tersebut sudah penghargaan yang adiwiyata nasionalnya sudah tidak berlaku lagi, sudah stop gitu, tidak diberikan perpanjangan. Gitu. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu tadi bahwa kalau sekolah sudah mengusulkan perpanjangan itu tidak otomatis, nanti akan ada penilaiannya. Penilaiannya dokumennya apa, tahapannya apa, tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi Bapak Ibu kalau yang terlewat baru masuk sekarang, nanti ditonton lagi dari awal ya Bu ya, di Bapak Ibu di Instagramnya PGL_KLHK gitu. Dan kalau misalnya nanti penilaian di bawah nilai minimum, dikasih kesempatan lagi 12 bulan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen, kemudian kuesioner dan lain-lain untuk bisa mencapai nilai minimum itu. Oke, baik. Nah, Ibu, untuk sekolah adiwiyata mandiri, ini apakah perpanjangan ini harus melaporkan kegiatan pembinaan ke dua sekolah imbas atau binaan atau tidak, Bu? Oh, baik ya, pertanyaannya bagus nih Mbak. Artinya kan kalau biasanya yang Mbak Nadia, kalau suatu sekolah akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri atau calon sekolah adiwiyata mandiri, ketika diusulkan biasanya kan mereka juga melaporkan bahwa saya sudah membina nih Bu, minimal 2 sekolah imbas gitu ya Mbak Nadia ya, biasanya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk perpanjangan tidak perlu. Karena kan tadi sudah dijelaskan, ini perpanjangan untuk sekolah yang bersangkutan saja. Kan tadi yang akan kita nilai tadi adalah hanya pelaksanaan gerakan PBLHS di sekolah tersebut, di sekolah adiwiyata mandirinya gitu. Jadi tidak perlu melaporkan saya selama ini sudah membina ini sekolah binaan saya seperti ini, profilnya seperti ini, kegiatan seperti ini, tidak perlu. Itu sama tim penilai tidak akan dilihat. Jadi yang akan kita nilai perpanjangan tersebut evaluasinya adalah semata-mata dengan melihat data yang dilakukan, yang sudah dijalankan oleh si sekolah adiwiyata mandiri tersebut. Tidak perlu lagi kemudian menambah dengan data-data dari sekolah imbas. Nah, ini juga yang mungkin perlu dipahami juga, karena sebetulnya kan kalau sekolah imbas itu sebetulnya pembinaan yang harus dilakukan oleh CSAM terhadap sekolah imbas itu hanya dilakukan oleh CSAM yang dulu ketika sudah dapat adiwiyata nasional akan diusulkan untuk mendapatkan mandiri, itu silakan membina, dan pembinaannya itu sebetulnya cukup sampai dengan ketika si sekolah imbasnya atau sekolah binaannya sudah naik level adiwiyata gitu. Jadi kalau sudah dapat adiwiyata mandiri artinya kan proses pembinaannya sudah berhasil gitu. Jadi tidak perlu lagi pikirkan sekolah binaan, tapi lebih fokus kepada sekolah tersebut untuk lebih meningkatkan gerakan PBLHS-nya dan bisa nanti diusulkan untuk ASEAN Eco-School, Mbak Nat. Lebih lagi kan, nanti kalau sudah dapat mandiri bisa berpeluang untuk mendapatkan penghargaan sebagai ASEAN Eco-School. Oh, oke, baik. Jadi tidak perlu lagi melampirkan bukti pembinaan ke sekolah imbas karena itu adalah syarat atau ketentuan kalau mau naik level dari nasional ke mandiri. Betul. Jadi kalau sekolahnya sudah mandiri berarti tinggal tadi dokumen atau gerakannya itu
aplikasikan di sekolahnya ya Bu ya. Baik Ibu, yang berikutnya adalah masa berlaku penghargaan Adiwiyata ini baru tercantum di Permen LHK nomor 53 tahun 2019. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mendapat penghargaan sebelum permen tersebut ditetapkan? Jadi misalnya sekolah A mendapatkan penghargaan Adiwiyata di bulan Juli tahun 2018. Apakah masa berlakunya itu dihitung 4 tahun? Jadi Juli 2022. Baik, nah, kalau kita membaca aturan masa berlakunya hanya 4 tahun, pasti kita berpikirnya begitu ya Mbak Nat. Sekolah saya mendapatkan adiwiyatanya bulan Januari atau Maret 2018 nih, berarti hanya sampai Maret 2018, berarti hanya berlakunya penghargaan tersebut hanya sampai Maret juga 2022 nih. Nah sekarang udah lewat dong, padahal sekarang udah bulan apa nih, bulan Agustus. Wah ini berarti kita gitu kan, pasti berpikirnya seperti itu. Nah, jadi ternyata berdasarkan Permen LHK nomor 53 tahun 2019 itu Mbak, ada pasal peralihan namanya. Biasa kalau ada peraturan kan ada pasal peralihan. Pasal peralihan itu menyebutkan bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka semua penghargaan adiwiyata yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap berlaku. Jadi masih gitu, walaupun dapatnya tahun 2017, 2015, belum naik-naik level, itu sudah lewat 4 tahun, tetapi dengan pasal peralihan ini semacam diputihkan. Jadi masih tetap itu. Nah, kalau artinya Mbak Nat, kalau mengacu ke pasal tersebut, itu artinya untuk semua penghargaan adiwiyata yang diperoleh sebelum Permen 53 ini berlaku, maka penghargaannya itu masih berlaku. Artinya sama nih, mau yang dapat 2013, mau yang dapat 2010, mau yang dapat 2018, itu sama, berlakunya 4 tahun sejak Permen ini berlaku. Jadi Permen ini kan 2019 itu diundangkannya bulan November tuh Mbak Nat. Ini kan diundangkannya bulan November. Nah, di pasalnya, di pasal di Permen tersebut disebutkan bahwa Permen ini berlaku sejak diundangkan. Siap. Artinya diundangkan bulan November tahun 2019. Artinya semua penghargaan yang diperoleh tahun-tahun zaman dahulu kala gitu sampai dengan bulan Oktober lah 2019 itu berarti semuanya sama berlakunya sampai nanti bulan Oktober 2023. Nah Mbak Nat, tahun depan nih semuanya akan berakhir untuk penghargaan diperoleh pada bulan Oktober, maksimal bulan Oktober tahun 2019. Jadi semua akan rame-rame nih, akan banyak nih Mbak Nat, dari mulai 2000 berapa itu kan banyak sekali nih sekolah adiwiyata gitu. Itu kan rame-rame pada bulan nanti Oktober 2020 sebelum berakhirnya pada Oktober 2023. Nah, belum berakhir, ayo rame-rame kita perpanjang, jangan mepet 3 bulan sebelumnya ya kalau bisa seperti itu supaya ada waktu. Wah, ini kan kabar bahagia ya Bu ya bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan, yaitu sudah zaman dahulu kala gitu. Jadi masih berlaku. Nah, dan itu batasnya semuanya sama, yaitu iya, batas perpanjangannya semua akan sama 2023. Sekarang kan udah Agustus 2022, 2023 ini 1 tahun lebih, masih ada waktu 1 tahun, 2 bulan lagi, 14 bulan Ibu dan Bapak yang menonton di sini dan yang nanti akan menonton, jangan sampai kelewatan, karena ini 14 bulan lama loh. 14 bulan kan insya Allah bisa ya Bapak dan Ibu untuk menyiapkan lagi gitu dan untuk memperbaikinya. Oke. Sip Bu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Bu, berapa lama proses perpanjangan penghargaan sejak usulan diterima? Baik, nah ini yang agak berbeda juga Mbak Nat dengan proses penilaian untuk calon sekolah adiwiyata level apapun. Nah untuk perpanjangan ini ada aturannya yang tercantum di
peraturan Kepala BP2 SDM P1 tahun 2022. Jadi di sana disebutkan bahwa keputusan penetapan perpanjangan sekolah adiwiyata itu ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak pengusulan diterima. Nah, jadi kita punya oh berarti nih saya ketika mengusulkan bulan apa nih maksimal harusnya saya dapat kabar nih apakah sekolah panjang atau 3. Jadi maksimal 3. Jadi tergantung. Ya, juga mungkin dalam waktu 1 bulan sudah keluar ada. Pokoknya tunggu saja maksimal 3 bulan akan keluar nih keputusannya. Apakah tadi misalnya harus melengkapi dulu lagi karena ternyata belum memenuhi nilai minimal, silakan diberi waktu lagi 12 bulan, ajukan lagi, nanti dinilai lagi maksimal 3 bulan, ada lagi keputusan. Jadi keputusannya mau itu belum memenuhi kriteria ataukah diperpanjang, dalam waktu maksimal 3 bulan sudah bisa diperoleh gitu ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir nih, tidak perlu kebingungan nih, aduh kapan nih informasinya, wah kok nggak ada kabar gitu ya Mbak Nat ya, jadi ada kejelasan gitu. Baik, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah misalnya 2 bulan lagi mau mengajukan, kepala sekolah sudah menyurati nih kepada instansi LH di kabupaten kota atau provinsi, nanti berarti masa penilaiannya adalah 3 bulan ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan ditanya-tanya dulu nih kalau belum 3 bulan, mungkin gitu ya Bu ya. Jadi mungkin baru 2 minggu sudah ditanyakan gitu, karena memang ada proses-proses penilaian yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, saya sekarang masuk ke pertanyaan peserta Bu. Ini banyak sekali Bu pertanyaannya. Nanti saya pilihkan yang belum terjawab ya Bapak Ibu. Ini kayaknya dari DLH Bu. Assalamualaikum Bu, saya dari DLHK 3 Banda Aceh. Mau bertanya, apakah pada saat menilai kembali untuk perpanjangan, apakah tim penilai boleh dari LH saja? Kalau tim penilai sebetulnya sama aja ya, harusnya sesuai dengan SK yang ada di tim penilainya Bapak Ibu kan, karena memang kita minta agar tim penilainya juga itu melibatkan berbagai stakeholder, tidak hanya dari DLH. Di daerah tentu harus melibatkan dinas pendidikan, kemudian Kemenag, dan mungkin dari praktisi dan segala macam gitu. Jadi tetap harus melibatkan tim penilai gitu, tim unsur-unsur yang ada di tim penilai tersebut. Oke, berarti tidak hanya dari DLH ya, harus melibatkan unsur-unsur lain sesuai dengan SK tim penilai. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi sudah dijawab, perpanjangan adiwiyata mandiri sudah dijawab, yaitu tidak perlu melaporkan mengenai pembinaan kepada sekolah imbas ya Bu ya, dengan dokumen dan bukti yang sama dengan waktu pengajuan sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian ini sudah dijawab, jika penghargaan sudah mati selama 2 tahun lebih, boleh diperpanjang. Ini berarti yang tadi ya Bu ya, yang dapat sekolah penghargaannya mungkin sudah lama dan mungkin udah lewat 2022 ya. Dia masa perpanjangannya kalau dihitung 4 tahun berarti masih boleh karena semuanya disamakan yaitu per 2019. Oke. Oke, ini juga sudah dijawab tadi soal penilaian. Bagaimana sekolah SD dan SMP kalau sudah pernah ikut penilaian tingkat provinsi tapi tidak mendapat penghargaan, apa bisa ikut lagi ya? Nah, ini kayaknya bukan soal perpanjangan ya Bu ya, tapi soal pengusulan mungkin ya. Ya, jadi kalau saya nangkap memahaminya Mbak Nat, ada SD atau SMP sudah melakukan pengusulan untuk dinilai sebagai calon sekolah adiwiyata provinsi tetapi belum berhasil. Nah, artinya saat ini dia punyanya adalah piagam sebagai sekolah adiwiyata kabupaten ya Mbak, atau kabupaten. Nah itu kan saya nggak tahu diperolehnya kapan. Kalau diperolehnya adiwiyata kabupaten atau kotanya diperolehnya sebelum permen ini berlaku, maka kemudian masa berlaku dari piagam adiwiyata kabupaten kotanya akan berakhir 2023. Iya. Tuh. Nah, tetapi kalau misalnya sampai dengan masa 2023 ini tahun depan misalnya
di fungsinya sekolah tersebut biasanya pengusulan awal tahun. Nggak apa-apa, bisa ajukan dulu, karena masih berlaku tuh adiwiyata kabupaten kotanya kan, karena belum berakhir. Berakhirnya nanti kalau bulan Oktober 2023. Nah, sebelum bulan Oktober 2023, sekolah masih bisa mengusulkan lagi untuk dinilai sebagai sekolah adiwiyata provinsi gitu sebelum berakhir. Belum berakhir penghargaannya, itu silahkan masih bisa diproses untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata provinsi. Jadi silahkan berlomba untuk mengajukan, karena kan sebetulnya tadi tidak jauh berbeda gitu, penilaian sama, mau perpanjangan mau awal gitu, hanya batas minimal nilainya gitu kan. Daripada nanti harus memperpanjang, mendingan kita naik level saja gitu, seperti itu. Oh iya betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ibu, berhubung SD kami mengalami musibah kebakaran pada tahun 2021, yang mana seharusnya pada tahun itu kami mengikuti adiwiyata, apakah itu bisa diperpanjang? Nah, ini hampir sama sih sebetulnya pertanyaannya Mbak Nat. Jadi artinya Bapak Ibu, untuk sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata level apapun, apakah itu adiwiyata kabupaten kota, adiwiyata provinsi, adiwiyata nasional, atau adiwiyata mandiri yang dapatnya sebelum Permen P53 ini berlaku, itu masih piagamnya atau penghargaannya masih berlaku sampai dengan nanti bulan Oktober 2023. Jadi masih berlaku ya, tidak perlu khawatir untuk memperpanjang dulu. Kalau masih mau naik level, lakukan saja untuk naik level. Kecuali mungkin untuk sekolah adiwiyata mandiri, Mbak Nat. Untuk sekolah adiwiyata mandiri ini yang dapat penghargaannya sebelum Permen ini berlaku, itu kan silakan siap-siap untuk memperpanjang sebelum berakhir masa berlakunya. Tapi kalau untuk adiwiyata yang belum sampai mandiri, mendingan naik level dulu aja gitu, tidak perlu berpikir untuk perpanjangan. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya masih berlaku Mbak Nat untuk yang dapat penghargaan sebelum Permen ini gitu Mbak. Tapi kalau yang sudah dapat yang penghargaannya ditetapkan setelah Permen ini, menghitungnya 4 tahun ke depan masa berlakunya, seperti itu. Oh, ini saya benar nggak Bu memahaminya? Jadi kalau yang mendapatkan penghargaan sebelum Permen ini berlaku, sebaiknya malah pengusulannya untuk naik level, gitu? Iya betul, naik level saja. Waktunya pas ya, kalau memang waktunya masih pas, masih ada kesempatan tahun depan nih. Nah, misalnya ini atau tahun ini masih ada kesempatan untuk mengajukan tadi sekolahnya udah dapat kota, tapi kemudian belum sampai ke provinsi. Misalnya di tahun ini masih ada nih untuk pengusulan provinsi. Kadang-kadang ada juga provinsi yang melakukan penilaiannya bulan Agustus, September, Oktober. Silahkan diajukan mendingan untuk naik level saja. Iya. Masih berlaku ininya penghargaan adiwiyata kabupaten atau kotanya. Demikian juga untuk adiwiyata provinsi yang agak ini ya. Mungkin kalau yang sudah dapat adiwiyata provinsi ini kan sudah selesai nih, tutup untuk nasional. Betul. Misalnya gini Mbak Nat, ada sekolah yang sudah dapat adiwiyata provinsi tahun 2018. Katakanlah 2018 itu masa berlakunya kalau sampai tahun 2018 kan itu ditetapkan sebelum Permennya berlaku. Nah, tapi ternyata tahun ini belum sempat nih mengajukan nih gitu, karena misalnya iya Bu, kita belum sempat lain yang menyebabkan tidak sempat diajukan. Nah, tahun depan kalau biasanya kan kita mengadakan pengusulan penilaian itu biasanya bulan Juli Agustus Mbak Nat. Nah itu bulan Juli Agustus itu lihat dulu berapa bulan sebelum masa berlakunya habis. Kalau memang masih jauh, mending nasional saja gitu. Untuk nasional saja. Kalau belum habis ya masa berlakunya. Oke.
Ibu-ibu, Bapak Ibu ini kayaknya timeline harus mulai dirapikan ya Bapak dan Ibu nih masing-masing gitu. Jadi tadi kalau yang penghargaannya sebelum Permen diterbitkan tahun 2019 berarti sebaiknya nanti bisa langsung diperpanjang saja ya Bu ya. Ditingkatkan, naik level seperti itu. Ya. Tapi kalau yang sudah Sendiri. penghargaannya setelah ini Permen ini diterbitkan berarti diperpanjang gitu. Cuman kalau yang untuk provinsi mendapat penghargaan tahun 2018 ya Bu ya. Nah ini karena kita yang untuk penghargaan nasional sudah lewat, tadi gimana Bu sarannya Bu kalau yang itu kasus itu? Mungkin gini, kami juga gini Mbak Nat, berencana nanti mungkin akan kami sampaikan informasi timeline untuk pengusulan dan pemberian penghargaan dari Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang mungkin waktunya setiap tahun kita harapkan akan sama gitu. Jadi supaya nanti harapan kami juga sama, kabupaten kota provinsi mungkin sebaiknya menetapkan setiap tahun itu apa bulan harus sudah masuk gitu, sehingga sekolah punya ini ya, tadi seperti yang Mbak Nat sampaikan, sudah bisa membuat timeline. Oh, kalau di Adiwiyata provinsinya itu harus bulan ini, nah sementara kita nih masih berlaku nih masanya, berarti kita naik level saja. Tetapi kalau ternyata sudah habis masa berlakunya, berarti mau tidak mau memperpanjang seperti itu ya. Jadi mungkin nanti insya Allah dalam waktu dekat atau ke depan juga kami dari Kementerian LHK akan menyampaikan setiap tahun, maka usulan untuk nasional dan mandiri akan dilakukan bulan apa. Sehingga kita tahu, berarti kalau akan diusulkan setiap bulan ini, maka sekolah ini nih berarti tidak bisa nih untuk diusulkan, udah lewat, harus memperpanjang dulu nih, tidak bisa naik level, seperti itu Mbak. Oke, baik Ibu. Maaf nih saya sambil mencari pertanyaan Bu. Oke, baik Ibu, ini sepertinya pertanyaannya sudah bisa dicek lagi ya di Instagram ini karena sudah mirip semua. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan kepada DLH atau instansi lingkungan hidup masing-masing selaku pembina dan juga mungkin kepada pendamping sekolah Adiwiyata yang bagi ada tim pendampingnya. Oke, baik, ini Bu pas 1 jam saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asri atas pemaparannya, atas diskusinya, sharingnya. Semoga mencerahkan dan memberi informasi yang sangat bermanfaat sangat bermanfaat sekali pasti untuk Bapak Ibu dari sekolah dan DLH dalam mempersiapkan perpanjangan penghargaan sekolah Adiwiyata. Gitu Ibu. Sama-sama Mbak Nat, terima kasih juga sudah memfasilitasi acara ini, dan memang mungkin kita juga menyadari Bapak Ibu tidak banyak juga mungkin sekolah ataupun DLH yang punya IG mungkin ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi ini saya lihat ada berapa ratus ya ini, artinya mungkin masih banyak yang butuh informasi ini ya Mbak Nat ya. Jadi mungkin rencananya ke depan kami juga akan mengadakan semacam sosialisasi terkait dengan perpanjangan ini, mungkin lewat Zoom Mbak, lewat Zoom, karena Zoom banyak yang orang bisa ya gabung ya, jadi mungkin insya Allah akan kami rencanakan sosialisasi terkait dengan perpanjangan ini lewat Zoom supaya makin banyak Bapak Ibu baik itu dari sekolah maupun dari DLH Kabupaten Kota dan Provinsi yang bisa bergabung untuk sama-sama kita memahami dan kemudian membuat rencana kerja nih ke depan mau seperti apa nih dalam rangka perpanjangan ini. Begitu Mbak Nadia. Terima kasih dan mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum memuaskan jawabannya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Nat. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dan atau yang terlambat hadir, tidak apa-apa, nanti bisa dilihat ulang, siaran ulangnya di Instagram PGL_KLHK, dan insya Allah nanti akan ada sesi sosialisasi lewat Zoom, jadi Bapak Ibu yang tidak ada Instagram bisa ikut hadir di Zoom. Baik, sekian dari saya Ibu dan Bapak Ibu sekalian, jika ada kekurangan mohon maaf, terima kasih banyak Ibu Asri. Sama Mbak Nat. Ya, saya N ya Bu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.